Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai materi jihad radikalisme umat beragama dan Islam moderat. Di sini anggota kelompok kami itu ada saya sendiri Iqbal Dwi Prayoga, Saya Muhammad Akil Atala. Saya Sheila Rinanda Putri. Saya Dimas Yusriel dan Mulya Pranaja. langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan dengan Mas Akil. Oke, yang pertama kita harus mengenal dulu apa itu jihad. Jihad berasal dari kata jihad yang berarti sungguh-sungguh, letih, dan sukar. Secara morfologis, kata jihad berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari fi'il jahada, mujahadatan, wa jihadan, yang memiliki arti mencurahkan segala kemampuan dalam menghadapi kesulitan. Secara terminologi, Al-Qurtubi mengartikan jihad sebagai semua usaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menolak segala godaan dan ajakan untuk berbuat zalim dan kufur. Jihad itu memiliki 3 perkara, yaitu jihad melawan musuh yang tampak, jihad melawan syaitan, dan jihad melawan hawa nafsu. Hal tersebut berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu fillahi haqqa jihadah wastajakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim wa sammakumul muslimina min qabl وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Artinya itu, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutlah agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia, Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu juga dalam kitab ini, yaitu Al-Quran dan Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi di atas dirimu, agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, naikkanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindung. Dia adalah sebaik-baik pelindung dari sebaik-baik penolong. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sheila. Monggo. Ya, materi selanjutnya yaitu radikalisme. Secara etimologis, radikal berasal dari akar kata radix, yang artinya bertindak radikal, melakukan segala sesuatu secara mendasar sampai ke akar-akarnya. Lorem ipsum dolor sit amet consector ab di biscing elit. Praesen rutrum maximus Maurice Saturdalis ut Proconsus Lasinia nisi eu tempus rein justu eros mollis lauret masanon intisidun paraterleo. Dalam bahasa Arab, radikalisme berasal dari bahasa istilah dan salah satunya al-tataruf yang berasal dari al-tarf yang berarti ujung atau pinggir. Menurut Asyumardi Azra, tahun 2002 menyatakan bahwa muncul dan berkembangnya radikalisme disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal Islam dan eksternal. 1. Faktor internal, adanya penyimpangan norma-norma agama yang benar ketika mereka melakukan perlawanan atas maraknya kehidupan sekuler yang merasuki umat Islam dengan melakukan gerakan kembali kepada otentitas Islam. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu adanya sikap represif penguasa terhadap kelompok Islam. Radikalisme Islam merupakan jawaban atas lemahnya aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sejumlah kasus, terutama yang terkait dengan umat Islam.
Selanjutnya itu kelompok radikalisme. Menurut Abdurrahman Mas'ud, tahun 2006, lahirnya kelompok-kelompok garis keras atau radikal disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, para penganut garis keras tersebut mengalami kekecewaan dan alienasi karena ketertinggalan umat Islam dari kemajuan peradaban Barat dalam bentuk kekerasan sebagai pertahanan atas agresi materialistik dan penetrasi Barat. Yang kedua, adanya pendangkalan pemahaman agama di kalangan umat Islam. Selanjutnya materinya disampaikan oleh Mas Dimas. Radikalisme di perguruan tinggi. Salah satu upaya untuk penanganan penghentian penyebaran paham-paham radikalisme dalam kampus adalah dengan cara deradikalisasi. Deradikalisasi adalah suatu program penanggulangan aksi-aksi kekerasan, teror, dan radikalisme. Program deradikasi melakukan review kurikulum di berbagai jenjang pendidikan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan tindakan anti pemahaman keagamaan yang radikal. Melakukan seleksi tenaga pendidik dengan memastikan kesahihan pemahaman agama, terutama dalam konteks keindonesiaan. Mengadakan diskusi publik terkait fundamentalisme, radikalisme, dan multikulturalisme bagi pendidik dan anak didik. Terakhir, yakni bekerja sama dengan ormas-ormas keagamaan yang dimiliki pandangan Islam moderat. Langkah-langkah penanggulangan radikalisme di lembaga pendidikan. Pertama, memberikan penjelasan tentang Islam secara memadai. Kedua, penjelasan tentang toleransi. Ketiga, pengenalan tentang hubungan antara ajaran Islam dengan kearifan lokal. Keempat, pengarusutan dialog dalam pembelajaran agama Islam. Dan kelima adalah pengenalan dan penerapan pendidikan multikultural. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Iqbal. Selanjutnya, Islam rahmatullah lil alamin. Konsep Islam sebagai agama yang membawa rahmat atau kasih sayang dan manfaat bagi seluruh alam semesta, termasuk manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Prinsip ini berakar pada Al-Quran, khususnya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Salah satu ciri Islam rahmatan lil alamin adalah adanya Universitas Islam yang tidak hanya untuk umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Islam moderat, pendekatan Islam yang menekankan keseimbangan atau tawazun dan sikap tengah atau wasat. Dalam menjalankan agama, prinsip ini bertujuan untuk menghindari ekstremisme, baik radikalisme atau guluf maupun liberalisme yang berlebihan. Prinsip Islam moderat itu ada tawazun atau keseimbangan, ada iktidal, keadilan, ada yang kedua tasamuh, toleransi, selanjutnya musyawarah atau konsultasi, dan islah atau reformasi, mendorong perbaikan secara bertahap tanpa merusak tatanan. Oke, sebentar. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Sekian presentasi kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh.